Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu, selamat beribadah di ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna 28 Februari 2021. Ibadah yang akan kita ikuti pada pagi hari ini, pelayan firman adalah Kak Isma dan pemandu liturgi ada Kak Ezra, pemain musik ada Kak Nathan dan juga Kak Mario. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Negeri. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi nomor 2, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini Tuhan, kami datang untuk memuliakan nama-Mu dengan ibadah ini. Berkati kami pelayan dan juga adik-adik Teruna yang akan mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus yang menjadi penolong dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-117, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Kakak akan membacakannya. Kita buka lagi dari Mazmur 117, ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Kalau sudah dapat adik-adik, kakak akan membacakan Mazmur pasal yang ke-117 ini. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 63, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian.
permohonanku hanya padamu. Bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Salam, apa kabar adik-adik? Semoga kita semua sehat-sehat semua ya. Dan kita patut bersyukur atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan dalam ibadah secara online, ibadah Pelkat PT hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan, atas kekuatan, atas sukacita yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, yang merupakan perpanjangan masa anugerah Tuhan kami hidup di dunia ini, dan kami dapat mempergunakannya. Kami mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menguasai hati pikiran kami, menguasai tubuh dan jiwa kami ya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan mendapat tempat yang layak di hati kami. Tolong kami semua Tuhan, agar kami dengan mengerti akan firman-Mu dan kami juga mampu untuk melakukannya. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, biarlah Engkau layakkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga mampu dimengerti dan mampu untuk kami semua dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ke yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang di Tesalonika, yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dan dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Nah, adik-adik teruna, firman Tuhan kita pada saat ini mengambil tema, yaitu Ia telah memilihmu. Ia ini adalah Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa begitu banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan kita harus bersyukur bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Salah satu adalah orang-orang pilihan Allah. Yang dimaksud dengan orang-orang pilihan Allah adalah ketika banyak orang di dunia ini mencari Allah dan segala kebenarannya, tetapi tidak menemukannya, atau mereka menemukannya, tetapi Allah sendiri tidak memanggil mereka untuk bisa menjadi percaya, mata hati mereka tidak bisa dibukakan sehingga mereka bisa menjadi percaya. Jadi kita patut bersyukur bahwa kita di antara sekian banyak orang-orang di dunia ini, kita merupakan orang-orang pilihan Allah. Karena itu begitu banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-10 di sini menjelaskan bahwa Tesalonika itu kota 60 km sebelah barat dari Filipi, kota Filipi. Nah, kota Tesalonika sendiri merupakan ibu kota dan pelabuhan yang paling terkemuka di Makedonia. Berpenduduk lebih kurang 200.000 jiwa yang merupakan provinsi Romawi. Nah, adik-adik, masyarakat yang ada di Tesalonika ini adalah masyarakat Yahudi yang saling bermusuhan antara satu sama lainnya. Nah, Rasul Paulus mendirikan salah satu gereja di Tesalonika. Nah, di Tesalonika ini untuk pertama kalinya pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus mendapat banyak pengikut dari golongan masyarakat kelas atas. Nah, lawan-lawan atau musuh-musuh Rasul Paulus yang tidak menyenangi pemberitaan Rasul Paulus ini, mereka sangat mempengaruhi pemerintah pada saat itu, seperti yang terjadi di tempat lain. Nah, mereka mengambil tindakan untuk membuat kerusuhan supaya untuk mempengaruhi pemerintah untuk mengambil tindakan. Nah, para penguasa di sini terperangkap oleh tuduhan tidak patuh kepada kaisar. Nah, minimal yang mereka targetkan yaitu menyingkirkan Paulus tanpa kekerasan. Berarti menyingkirkan Paulus itu supaya dia tidak berada lagi di kota Tesalonika. Nah, adik-adik, dalam perjalanannya ketika Rasul Paulus mengabarkan Injil di Tesalonika ini, Paulus pergi meninggalkan Tesalonika dengan tiba-tiba. Padahal jemaat yang baru diberitakan Injil oleh Paulus di Tesalonika ini, mereka belum begitu paham tentang ajaran Rasul Paulus. Nah, ketika Rasul Paulus pergi, Timotius mengirim surat kepada Rasul Paulus untuk memberitahukan bahwa jemaat di Tesalonika ini begitu setia untuk melayani atau untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun mereka hidup di tengah tekanan, walaupun mereka hidup di tengah penderitaan karena iman percaya mereka. Nah, hal itulah yang menyebabkan Rasul Paulus bersukacita dan dia mengirimkan surat kepada jemaat di Tesalonika, bahwa dia mengatakan bahwa surat pertama Rasul Paulus di jemaat yang di Tesalonika itu berisi yang pertama, yaitu ucapan syukur Rasul Paulus atas iman gereja di Tesalonika.
Yang berikutnya yaitu ada pemahaman teologi Rasul Paulus tentang pemilihan gereja di Tesalonika. Nah, adik-adik, ini bukan sembarang pilihan. Itu melainkan merupakan suatu rencana Allah, bahwa begitu banyak orang yang dipanggil, begitu banyak gereja, tetapi yang dipilih untuk Rasul Paulus mengirimkan suratnya ini, memilih gereja adalah gereja di Tesalonika. Nah, adik-adik, kenapa gereja Tesalonika itu dipilih oleh Rasul Paulus? Karena mereka menerima pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Mereka dengan terbuka hati. Mereka walaupun di tengah tekanan dan lain sebagainya, mereka menerima pemberitaan firman Tuhan itu. Kemudian mereka menjadi penurut Kristus. Jadi orang-orang yang setia dan taat kepada Kristus, walaupun mereka tidak seberapa dalam tahu tentang ajaran-ajaran iman kepada Kristus. Yang berikutnya kan, kenapa mereka dipilih? Karena mereka bertekun dalam pengharapan kepada Tuhan. Bagaimana kita ketahui, mereka dalam hidup dalam tekanan dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak pernah undur atau tidak pernah mengingkari imannya, tapi mereka tetap percaya akan pemberitaan Rasul Paulus. Hal inilah yang menyebabkan Rasul Paulus itu merasa bersuka cita karena keadaan jemaat di Tesalonika yang begitu setia. Mereka juga menerima, mereka juga pemberitaan Injil, mereka juga menjadi penurut Kristus yang baik. Nah, adik-adik, itulah sekilas latar belakang jemaat di Tesalonika, kenapa mereka dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pemilihan orang percaya itu berpusat pada Kristus. Jadi, pemilihan kita, pemilihan orang tua kita atau nenek moyang kita atau oma opa kita atau keluarga besar kita yang dahulu-dahulunya sehingga sampai kepada kita orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus itu adalah berpusat pada Kristus, hanya terjadi dalam persatuan dengan Kristus seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka tidak terpecah belah, tapi mereka tetap bersatu dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setiap orang yang dipilih akan menjadi kudus dan selamat. Namun sekaligus juga kita menghadapi tuntutan ketaatan kepada Allah sebagai hamba yang baik. Nah, kalau kita dipilih oleh Tuhan seperti sekarang ya, adik-adik atau kita semua, kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Nah, kita juga dituntut untuk menjadi hidup kita ini menjadi lebih baik. Hidup kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Karena kita berada di dalam dunia ini yang menolak Allah, itu sama sekali tidak mudah adik-adik ya. Untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan, untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk kita hidup menjauhi hal-hal duniawi dan memikirkan perkara-perkara rohani atau perkara-perkara surgawi. Nah, anugerah dan keselamatan Kristus memberi kita jaminan serta kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Jadi kita jangan khawatir seperti jemaat di Tesalonika. Mereka dikuatkan oleh Tuhan melalui anugerah dan keselamatan Kristus, memberi jaminan serta kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Nah, penderitaan memang tidak dapat dihindari. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup kita dalam dunia, mungkin kita menderita sakit, mungkin kita menderita kebakaran, mungkin menderita kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nah, itu tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, akan tetapi Allah selalu mengingatkan kita bahwa kita, apapun situasi dan kondisi kita tetap harus menjadi orang yang baik, atau kita harus menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, dan kita dapat menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, dan orang lain pun orang yang percaya atau orang yang masih ragu-ragu itu bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita berbuat baik,
Ketika kita menyenangkan hati orang lain, ketika kita memberikan buah-buah roh kita itu kasih, sukacita, dan damai sejahtera kita kepada Tuhan, dan orang lain akan menjadi lega. Nah, kelegaan itulah yang diinginkan Tuhan untuk dihadirkan oleh orang-orang pilihannya. Nah, adik-adik, apakah yang dapat dilakukan taruna sebagai orang atau remaja pilihan Kristus? Nah, ini kita bisa buat dalam bentuk janji taruna kita kepada Kristus. Jadi di sini apakah yang dapat dilakukan taruna sebagai orang atau remaja pilihan Kristus? Nah, adik-adik mungkin kita bisa melakukan sebagai remaja pilihan Kristus, kita sudah terpanggil. Mungkin kita walaupun di situasi pandemi pada saat ini kita beribadah secara online, tetapi kita tetap setia mengiring Tuhan. Apapun keadaan situasi dan kondisi kita, dengan mungkin ibadah online, kita tetap berusaha menyiapkan mungkin data, menyiapkan internet, daripada yang lain-lain kuota dipakai untuk hal-hal yang lain, tapi kita gunakan untuk menonton atau mendengar firman Tuhan melalui mungkin YouTube yang akan disiarkan melalui ibadah online kita, atau kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman di rumah, bahkan lebih intens lagi kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang dan berapa lama pandemi ini, COVID-19 ini akan berlangsung. Oleh karena itu kita selalu harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan kita selalu menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa dilihat oleh orang lain sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak ketebusan kita. Jadi kita ya sebaiknya lah kita menjadi beda dengan orang lain. Bukan berarti beda kita menjadi hal yang sangat eksklusif, itu tidak. Tetapi kita berbeda dalam hal iman dan perbuatan kita. Ketika kita beriman, ketika kita sudah mendengar hal-hal yang baik, dan kita berdoa supaya kita juga bisa melakukan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kesimpulannya adalah dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi hidup kita, baik itu senang, mungkin kalau senang mudah kita ya untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Ketika kita dalam kesulitan pun, ketika dalam kesakitan, ketika dalam kesedihan, ketika dalam kekurangan pun, kita tetap seperti jemaat di Tesalonika menyenangkan Rasul Paulus. Mereka tetap setia beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, dan makin menambah jumlah mereka untuk menjadi percaya dan kuat di dalam Tuhan, sehingga gereja Tesalonika dipilih oleh Rasul Paulus sebagai gereja yang patut untuk disyukuri, sebagai gereja yang betul-betul misioner untuk melakukan atau menyebarkan, memberitakan kabar baik atas kasih Tuhan terhadap kita. Jadi dalam kehidupan kita jangan putus asa, atau kita jangan bosan-bosan untuk selalu berusaha berbuat baik, walaupun mungkin lingkungan kita itu kurang mendukung untuk kita berbuat baik. Tetapi selaku orang pilihan Allah, kita harus tetap setia melakukan hal-hal yang baik sebagai wujud nyata kita sebagai remaja atau teruna yang merupakan pilihan Tuhan. Semoga dengan firman Tuhan ini kita mendapat kekuatan baru di dalam kita mendapat menghadapi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Oleh karena itu kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan kita termasuk COVID-19 ini, sehingga kita dapat beribadah secara offline, bertemu dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.
Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kali ini kita akan respon firman Tuhan dari Gita Bakti nomor 68, Haruslah Yesus sepenuhnya. Ayatnya yang pertama dan kedua. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah minggu persekutuan teruna yang kami laksanakan secara online, yang di dalamnya Tuhan kami boleh menaikkan puji-pujian kami sebagai penyembahan kami. Kami boleh menaikkan doa kami, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, secara khusus bagi kami sebagai anak-anak teruna, dalam pertumbuhan iman kami, dan dalam pengenalan kami akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami terus, agar kami sebagai anak-anak teruna dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, segala hal yang kami boleh lakukan, kami melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, dalam pergaulan saat ini Tuhan, bagi kami banyak yang berinteraksi dengan media sosial. Tuhan, arahkan dan kendalikan anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka senantiasa bisa memilah mana hal-hal yang membawa dampak yang baik dalam kehidupan mereka maupun hal-hal yang tidak baik Tuhan. Berkati juga kami sebagai orang tua agar bisa mendampingi anak-anak kami, sekaligus memonitor kegiatan anak-anak kami melalui kegiatan media sosial. Tuhan, tolong anak-anak kami Tuhan, masa depan mereka sungguh ada di dalam tangan-Mu. Dan kami sebagai orang tua menyerahkan juga kehidupan dan masa depan anak-anak kami dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, mungkin mereka dalam pergumulan saat ini, bergumul dengan keadaan lingkungan mereka, bergumul dengan teman-teman mereka atau orang tua, atau apapun yang mereka hadapi yang membuat mereka kebingungan. Tuhan, tolong anak-anak kami Tuhan, secara khusus di masa-masa pencarian identitas diri mereka. Tuhan, tetap mengarahkan anak-anak kami ini Tuhan. Jauhkanlah mereka dari pengaruh-pengaruh buruk yang membawa mereka pada hal-hal yang tidak memuliakan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk anak-anak teruna yang di sepanjang pekan ini bersukacita karena ulang tahun, pertambahan usia. Tuhan memberkati anak-anak kami ini Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kami. Dan bagi mereka mungkin yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menolong, memberkati mereka bersama-sama dengan keluarga, orang tua. Biarlah Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa juga untuk persekutuan teruna, mulai dari pengurus
dan juga bagi kami kakak layan. Tuhan menolong kami Tuhan agar tetap memiliki semangat untuk bersama-sama melayani Tuhan lewat pelayanan teruna ini. Terima kasih, berdoa kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat kami Sumber Kasih. Tuhan menolong memberkati juga secara khusus bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Eufrasia Raintung dalam tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan menolong memberkati, Tuhan anugerahkan selalu kekuatan, kesehatan, bersama-sama dengan keluarga, orang tua, anak-anak terkasih. Biarlah kehidupan keluarga hamba-Mu ini Tuhan senantiasa berada dalam tangan-Mu. Bersama-sama juga dengan para diaken, penatua, pengurus keenam pelayanan kategorial. Tuhan memberkati semua unit misioner yang ada di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Tuhan menolong memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berdoa juga dan menyerahkan akan situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih terus juga ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati secara khusus bagi kami warga masyarakat. Beri kami kesadaran yang penuh Tuhan untuk tetap waspada, terlebih mengikuti kegiatan protokol kesehatan dengan baik. Dengan demikian kami dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini. Berkati juga Tuhan tim gugus COVID-19, berkati para medis, berkati pemerintah, berkati seluruh aparat terkait yang senantiasa bersama-sama bekerja sama untuk memutus rantai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami. Begitu banyak bencana yang terjadi Tuhan di saat-saat ini. Tuhan menolong pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami ini. Bahkan bencana-bencana yang terjadi. Tuhan kuatkan juga kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah berbagai kesulitan dan pergumulan hidup yang kami alami pada saat-saat ini. Terima kasih secara khusus Tuhan Kota Bontang, di mana kami hidup, bekerja dan berkarya di dalamnya. Tuhan menolong pemerintah yang ada bersama dengan seluruh aparat yang ada di dalamnya. Biarlah mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah untuk senantiasa mensejahterakan kami sebagai warga masyarakat. Biarlah juga kami bersama-sama bekerja dengan para pemerintah untuk senantiasa memajukan kesejahteraan Kota Bontang yang kami cintai ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kegiatan kami sepekan ini dalam masa-masa secara khusus sebagai anak-anak dalam belajar secara daring, Tuhan tetap menolong dan Tuhan memberkati. Tetap menganugerahkan kami Tuhan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Orang tua kami Tuhan, kami juga bawa dalam doa. Tuhan memberkati mereka, tetap berikan kesabaran bagi mereka, kekuatan, kesehatan dalam mereka mendampingi kami sebagai anak-anak, agar ya Tuhan, mereka juga senantiasa selalu diberkati dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ampunkan segenap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambat kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil persembahan dijalankan, dan sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 92, kita menaburkan biji kebenaran, bait yang pertama dan kedua. Kita menaburkan biji kebenaran
pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Baik adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan ini. Kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami datang dengan memberikan persembahan syukur ini agar dapat berguna bagi pelayanan dan pembangunan rumah-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur ini Tuhan. Kiranya persembahan yang berasal daripada-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama-Mu, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432, Jika Padaku Ditanyakan. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah Maha Mulia, itu berita bagi isi dunia. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas ibadah kami. Biarlah kami selaku orang-orang pilihan Allah, kami bisa menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Sehingga melalui perbuatan dan tingkah laku kami yang ditopang oleh Roh Kudus Tuhan, kami mampu melakukan firman-Mu dan hal-hal yang baik dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang mendekat dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan firman yang sudah kami sampaikan itu mampu kami lakukan. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan kasih, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan selalu menyertai kami, adik-adik dimanapun berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.